Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran yang membahas tentang tauhid dan adab bertauhid. Surat pendek yang dikenal pula dengan surat Qul ini memiliki banyak keistimewaan, terutama jika dibaca di 9 waktu mustajab berikut ini. Pertama yaitu waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dapat dibaca masing-masing 3 kali. Keutamaan yang akan diperoleh adalah akan dijaga dari segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu menjagamu dari segala keburukan." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kedua yaitu sebelum tidur. Waktu mustajab membaca Al-Ikhlas selanjutnya adalah sebelum tidur. Surat ini dapat dibaca juga bersama Al-Falaq dan An-Nas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu telapak tangan ditiup dan dibacakan ketiga surat tersebut. Setelah itu Rasulullah mengusapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Praktik ini diulangi hingga 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga yaitu ketika menyembuhkan penyakit. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sakit meminta Aisyah untuk melakukan apa yang biasa dilakukan Rasulullah ketika hendak tidur, yaitu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu telapak tangan ditiup dan dibacakan ketiga surat tersebut. Setelah itu mengusapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu zikir seusai sholat, yaitu membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq setelah sholat, tepatnya sesudah salam masing-masing 1 kali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwidzat di akhir sholat atau sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Yang kelima yaitu dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Al-Ikhlas juga dianjurkan untuk dibaca saat mengerjakan sholat sunnah qobliyah atau sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun al-kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang keenam yaitu
dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Surat Al-Ikhlas dianjurkan pula untuk dibaca saat mengerjakan sholat sunnah ba'diyah atau setelah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun atau al-kafirun dan qul huwallahu ahad atau al-ikhlas." Hadis riwayat Tirmidzi. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Yang ketujuh yaitu dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Abdul Aziz bin Juraij berkata, "Aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha surat apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir?" Aisyah menjawab, Nabi SAW membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la atau al-a'la, pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun atau al-kafirun, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad al-ikhlas dan muawwidzatain al-falaq atau an-nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. Kedelapan, dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Jabir bin Samroh mengatakan, Nabi SAW biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau al-kafirun dan Qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mishkatul Masabih. Yang kesembilan yaitu ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim usai tawaf. Menurut hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan, Nabi SAW menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun ada anjuran 9 waktu tadi, namun membaca surat Al-Ikhlas tidak terpaku harus pada 9 waktu tersebut. Dimanapun dan kapanpun boleh membaca surat Al-Ikhlas sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.